Halo semuanya, kami dari kelompok 3, mata kuliah Security and Computer Networking. Jadi pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas apa itu user admin, yaitu penggunaan user admin pada jaringan Wi-Fi. Oke, ini adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Jonathan Suntanto, yang kedua ada Juan Christopher, yang ketiga ada Kevin Artawijaya, yang keempat ada saya, Dimas Adi Saputra, dan yang kelima ada Rivaldi Gunawan. Yang pertama, security network. Sistem keamanan jaringan, suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Keamanan jaringan menurut Mariusz Stawowski dalam jurnalnya yang berjudul The Principles of Network Security Design adalah keamanan jaringan yang utama sebagai perlindungan sumber daya sistem terhadap ancaman yang berasal dari luar jaringan. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat penggunaan keamanan jaringan. Nah, seperti yang kita ketahui, terdapat banyak sekali manfaat dengan menggunakan keamanan jaringan. Namun, pada presentasi kali ini, saya hanya akan menjelaskan 3 saja manfaat dari penggunaan keamanan jaringan. Nah, yang pertama yaitu integritas, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu integritas. Nah, apa sih integritas itu? Nah, integritas itu berarti hanya orang-orang saja yang sudah mendapatkan akses yang bisa untuk keluar masuk pada jaringan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi resiko pencurian data. Dengan adanya keamanan data, jaringan yang kuat dapat membuat resiko dari bocoran suatu data dapat berkurang. Nah, selanjutnya yaitu melindungi sistem jaringan. Nah, dengan adanya keamanan jaringan dapat membuat suatu jaringan terlindungi dan kuat terhadap serangan jaringan dari luar. Next. Oke, selanjutnya ada user admin. User admin jaringan merupakan salah satu fitur yang biasanya disediakan oleh ISP untuk pemilik Wi-Fi. Dengan begitu, para pelanggan internet pada suatu ISP itu bisa mengkonfigurasi jaringan dengan mudah. Nah, biasanya yang memiliki fitur tersebut bisa dibilang admin atau singkatan dari administrator. Administrator sendiri merupakan akun yang memiliki hak khusus yang dapat digunakan untuk mengubah pengaturan komputer atau mengelola akun pengguna komputer lain. Akun ini memiliki hak akses penuh ke setiap pengaturan komputer. User yang menjadi admin dapat melakukan banyak konfigurasi yang disediakan ISP dengan mudah dan dengan tampilan yang dapat menarik, sehingga user dapat mudah mengkonfigurasinya. Next. Oke, selanjutnya itu beberapa fitur yang terdapat pada menu login admin. Yang pertama itu mengetahui nomor internet ISP atau Internet Service Provider. Kemudian kita juga dapat melihat dan mengubah password Wi-Fi. Selanjutnya kita juga bisa dapat mengubah nama Wi-Fi yaitu SSID. Selanjutnya kita juga dapat melihat perangkat apa saja sih yang terkoneksi dengan Wi-Fi kita. Selanjutnya kita bisa melakukan setting terhadap DNS tertepat. Habis itu kita juga dapat melakukan pemblokiran terhadap pengguna yang menurut kita mungkin cukup berbahaya bagi Wi-Fi kita. Selanjutnya kita bisa mengubah setting DHCP dan juga IP address. Selanjutnya kita dapat melihat optical information seperti redaman, voltase, dan bias. Dan yang terakhir itu masih banyak fungsi lainnya. Namun di setiap provider ataupun router pasti memiliki fitur yang berbeda-beda tergantung apa yang kita gunakan. Selanjutnya itu login user admin. Caranya itu dengan menggunakan fitur tersebut cukup dengan mengetik di browser kita default IP. Contohnya ini yang saya gunakan itu 192.168.1.10. Biasanya itu biasanya ini didapat dari di bawah router kita. Ada stikernya, nah di situ ada tulisan IP yang kita perlu masukkan. Setiap router atau ISP memiliki default router dan WiFi yang berbeda-beda sesuai dengan konfigurasinya. Contohnya ini itu ada Skyward yang saya gunakan.
Usernya name-nya itu biasanya admin dan juga passwordnya admin. Oke, berikut adalah contoh penggunaan langsung dari user login admin. Nah, di sini pertama-tama kita akan memasukkan IP address-nya dulu. Nah, IP address yang saya gunakan adalah 192.168.1.1. ISP yang saya gunakan adalah IndiHome dan router yang saya gunakan adalah Huawei AG8245H5. Nah, pertama-tama kita akan tertampil username dan juga password. Nah, ini kita harus masukin. Di sini saya punya passwordnya itu adalah admin dan admin. Lalu kita login. Nah, di sini kita bisa melakukan banyak sekali konfigurasi. Yang pertama adalah internet. Di sini kita bisa lihat internet kita apa. Nah, di sini kita bisa lihat dari line protokolnya, connection statusnya connected, connection duration-nya dan 33 jam, segala macam. IP protokolnya sudah IP4 dan juga IP6, IP4 address-nya segala ini, sedangkan IP6-nya belum ada. Di sini untuk network connection-nya statusnya masih normal. Di sini kita juga bisa melakukan Wi-Fi configuration. Kita di sini bisa pilih enable 2.4G network. Di sini kita juga bisa ganti Wi-Fi name-nya dan juga password-nya. Nah, untuk di sini kita bisa mengklik USB, yaitu apakah kita melakukan konfigurasi dengan USB atau enggak. Di sini untuk printer dan juga storage sharing. Kalau misalnya kita klik yang reset ini, maka otomatis nanti router akan reset. Nah, di Wi-Fi device di sini kita bisa melihat koneksi perangkat apa saja yang tersambung dengan Wi-Fi kita. Di sini bisa kelihatan device name-nya, port ID, device info, device status, connection duration dan juga operation-nya. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya dia statusnya offline, kita bisa pilihnya details, delete dan application. Di sini kalau bisa kita klik details, kita bisa lihat segala macamnya. Ini dia mereka device name-nya ITV, IP address-nya bisa kelihatan, MAC address-nya juga. Statusnya offline dan offline itu udah berapa jam? Udah 1 jam 45 menit. 9 menit. Nah, kita kembali lagi. Kalau misalnya aja yang tadi kan kita ngecek yang berstatus offline ya. Nah, untuk yang statusnya online, tunggu sebentar. Nah, untuk yang misalnya statusnya online di sini HP saya online. Nah, kita tuh ada statusnya details, share access dan juga application. Di sini kalau bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini statusnya online duration-nya juga bisa kelihatan di sini. Kalau misalnya aja kita mau ngelakuin pemblokiran MAC address-nya. Nah, kalau bisa kita mau ngelakuin ininya, kita bisa klik share application-nya aja. Nanti kita bisa pilih ini IP filter, MAC filter, port mapping dan segala macam. Kalau bisa kita klik ini, nanti otomatis bakal langsung ini, kita bisa langsung ngelakuin pemblokiran di sini nih. Nanti bakal ada WiFi MAC address filtering. Di sini kita bisa pilihnya, kita mau pilihnya blacklist atau whitelist. Terus di sini SSID dan ini langsung resource dari iPhone Jonathan-nya. Kalau bisa kita klik apply, nanti dari iPhone Jonathan udah nggak akan bisa mengakses dari WiFi ini tersebut. Nah, di sini juga ada banyak koneksi yang kita bisa pilih dari wired device, yaitu device yang tersambung secara langsung secara koneksinya. Terus habis itu ada juga PON. Nah, di sini kita juga terdapat pilihan advanced setting kalau misalnya kita mau. Jadi kita pilihannya cuma dikasih 3 ini doang. Jadi benar-benar buat koneksi yang cepat-cepat aja. Nah, di sini ada fitur one click diagnosis, tapi ini hanya untuk profesional engineering-nya aja ya, khusus dari dia. Nah, untuk information ya kita bisa lihat device, one optical service provisioning-nya, provisioning status, VoIP-nya, Ethernet port, WLAN dan juga homework. Di sini kita bisa lihat segala informasi yang adanya. Misalnya kayak device nih, perangkat routernya, mereka device-nya segala namanya, tipenya ini, deskripsinya, manufacturing-nya dan segala macam dan ini dari Telkom Indonesia. Nah, ini untuk melakukan penyetingannya. Di sini kita bisa melakukan penyetingan tentang WAN, LAN, security-nya kita ada IP4 filtering, MAC filtering, Wi-Fi MAC filtering-nya, parental control sama device access control. Lalu ada forward rules, application, WLAN, system management dan maintenance diagnosis. Nah, dari situ kita kalau misalnya kita mau pindah, kita bisa ke logout. Nanti bakal kembali ke tampilan awal. Nah, sekian dari contoh dari penggunaan user admin secara langsung. Terima kasih.